Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak SPD dari UPT SPF SDN 49 Borong Rapua. Saya mengajar pada kelas 5 SD. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tentunya mudah-mudahan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Anak-anakku yang sehat dan cerdas, mari kita tumbuhkan semangat belajar agar apa yang anak-anakku sekalian ingin capai, apa yang anak-anakku sekalian ingin raih akan tercapai dengan baik. Olehnya itu perlunya semangat belajar yang harus tumbuh. Anak-anakku yang sehat dan cerdas, pada video pembelajaran kali ini saya akan membawakan tema 5 dengan ekosistem dengan subtema komponen ekosistem. Anak-anakku yang sehat dan cerdas. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah sebagai sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik antara komponen hidup yang biasa disebut dengan biotik dan komponen yang tak hidup yang biasa disebut dengan abiotik. Anak-anakku yang sehat dan cerdas, pada ekosistem itu tersusun atas 3. Yang pertama, individu. Yang kedua, komunitas. Dan yang ketiga adalah populasi. Baiklah anak-anakku yang sehat dan cerdas, Pak Guru akan mengurai satu persatu apa itu individu, apa itu komunitas, dan apa itu populasi. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara. Tempat hidup individu ini dan tinggal biasanya disebut dengan habitat. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Anak-anakku yang sehat dan cerdas, jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, makanan yang berupa tumbuhan dan hewan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan, mereka memilih bagian tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, di mana ada hewan yang memakan hanya daunnya atau bijinya saja. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti apa, nak? Yaitu hewan seperti ulat, rusa, sapi, ataupun kambing. Selain itu, sapi merupakan salah satu hewan yang sangat menyukai tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti padi ataupun jagung. Sedangkan ada juga hewan yang menyukai batang atau pohonnya saja, seperti hewan panda. Beberapa hewan juga memakan
hewan yang lebih kecil seperti cicak yang memakan serangga. Kucing makanannya seperti tikus. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Anak-anakku yang sehat dan cerdas, dapat ditarik suatu kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu ekosistem dapat diartikan sebagai sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik antara komponen hidup yang biasa disebut dengan biotik dan komponen tak hidup yang biasa disebut dengan abiotik. Yang kedua, komponen dari ekosistem itu. Komponen ekosistem itu terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Selain itu juga, makanan setiap hewan itu berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Itulah tadi video pembelajaran yang sempat saya sajikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan dapat dimengerti dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.